Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, masukkan 2 saset SKM coklat ke dalam gelas. Tambahkan 120 ml air dan aduk sampai tercampur rata. Sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Lalu tuang susu cair coklat. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, 25 gram coklat bubuk. Ayak secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 90 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Teruskan mengaduk dengan spatula supaya minyak gorengnya benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang tulban ukuran 18 cm. Olesi tipis dengan margarin. Dan tuang adonan ke dalam loyang. Hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 35 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 35 menit, tes kematangan. Tidak ada adonan yang menempel. Sudah matang. Matikan kompornya. Segera angkat.
Keluarkan dari cetakan. Tunggu sampai dingin. Setelah dingin, potong kuenya sesuai selera. Brownies kukusnya siap disajikan ya. Meski hanya 1 butir telur, tanpa DCC dan tidak menggunakan mixer, tapi rasanya tetap enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 350 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk, supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Kemudian, tim 100 gram DCC yang sudah dipotong kecil-kecil dan 100 gram margarin. Tim sampai DCC dan margarinnya mencair. Sudah mencair, lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, ayak 270 gram tepung terigu, dan ayak 40 gram coklat bubuk, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 190 gram gula pasir, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonan sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan, pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk sampai rata. Selanjutnya masukkan campuran tepung dan coklat bubuk secara bertahap dan bergantian dengan santan hangat. Masukkan 1/3 campuran tepung. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang 1/3 santan yang sudah hangat. Aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata.
Kemudian masukkan campuran DCC dan margarin cair yang sudah dingin secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih. Lalu diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang, aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang. Jika ingin diberi topping saat kue setengah matang, maka beri topping sesuai selera. Permukaan kuenya sudah tidak lengket di tangan, dan pinggirnya berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat. Saat kue pukis masih panas, segera olesi tipis seluruh kulitnya dengan margarin supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue pukis browniesnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak dan nyoklat banget. Dan teksturnya empuk lembut. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 50 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh ragi instan. Aduk rata. Lalu tuang 350 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata, tidak bergerindil, dan adonan licin.
Adonannya sudah tercampur rata dan licin. Kemudian masukkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah berbuih. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur, kocok lepas. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking soda. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Alasi cetakan dengan tatakan seng atau aluminium supaya panasnya merata. Letakkan cetakan di atas tatakan. Tunggu sampai cetakan benar-benar sudah panas. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Tuang 1 sendok sayur adonan, lalu tekan bagian tengah dengan punggung sendok sayur supaya membentuk renda di pinggirnya. Jangan ditutup cetakannya, tunggu sampai muncul pori-pori atau gelembung kecil-kecil di permukaan kue. Permukaan kuenya sudah berpori. Kemudian taburi sedikit gula pasir di atas permukaan kue. Tutup cetakannya dan panggang sampai matang, yaitu permukaan sudah tidak lengket di tangan. Beberapa menit kemudian, permukaan kue sudah tidak lengket di tangan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Saat kue masih panas, olesi segera permukaannya dengan margarin secukupnya. Beri SKM putih secukupnya. Lalu taburi dengan topping sesuai selera.
Martabak manis mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi teksturnya sudah empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, siapkan 400 gram labu kuning yang sudah dikukus, berat bersih setelah dikukus dan tanpa kulit. Saat masih panas, haluskan labu kuning kukus dengan sendok. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan 180 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan yang sudah dingin. Masukkan sepertiga tepung terigu. Aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santannya. Aduk kembali sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Adonan boleh disaring supaya lebih halus. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin.
Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya, lalu panggang dengan api kecil sampai kue hampir matang. Setelah kuenya hampir matang, kemudian beri kismis di atas kuenya. Tutup cetakannya dan panggang kembali sampai matang. Permukaan kue tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Kue lumpurnya siap dikemas. Kue lumpur labu kuningnya siap disajikan dan dijual ya.